Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita. Amin sidang jemaat. Kita bersyukur kalau minggu ini kembali kita boleh beribadah, itu semua adalah berkat Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Terima kasih buat kasih berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya sampai hari ini. Kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Khususnya minggu ini Bapa, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama juga dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sumber berkat itu. Engkau Allah yang memberkati kami sepanjang ibadah pada minggu ini. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi bagi setiap kami. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang roh damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi hati rumah kami masing-masing juga Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat, kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kalau saat pagi hari ini kita semua sama-sama ada di dalam kasih yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kalau seminggu ini, dalam satu minggu ini Tuhan sudah sertai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan limpahkan kasih-Nya dan kita percaya itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari setiap sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau bersama-sama meninggikan Allah kita. Kita mau bersama-sama memujikan Allah kita. Kami kita naikkan pujian, kami telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Dan kita mau bersukacita di dalam Dia. Haleluya, amin. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, berangkat pujian bagimu.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanaku kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizat kan terjadi. Di situ pasti mujizat kan terjadi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita tahu kita bukan milik kita sendiri, tetapi apa yang ada pada kita semua adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, ingat kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah yang kudus. Untuk kita boleh menerima mahkota kehidupan. Apapun yang terjadi kita mau akan tetap kuat. Kita mau tetap pegang janji Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu yang boleh membimbing setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh kembali menerima firman Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran Tuhan. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat atas hidupku. Haleluya, berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah Kembali kami nyatakan Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Berdaulat penuh atas segala kehidupan kami. Hingga ke dalam batin kami Engkau yang mengetahui dan Engkau tetap bertahta dalam kedalaman hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menyambut firman Allah. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa hari ini. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami yang menonton, yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar ya Bapa. Dan pengurapan Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus, dan kemuliaan, hormat dan pujian bagi Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Kembali kita datang beribadah dalam ibadah raya kita. Dan puji Tuhan, saudara yang masih setia mengasihi Tuhan, masih setia mencari kehendak Tuhan, masih setia membawa hidupnya di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan membaca sama-sama dalam firman Tuhan, Matius 3. Matius 3 ayat 7 sampai 12. Matius 3 ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Puji Tuhan, saudara. Ketika kita mendengar ayat ini, ayat 7 sampai 12, secara manusia kita akan lihat ini sebuah amarah, seperti ada kebencian gitu ya. Tapi saudara, saya mau ajak saudara kita sama-sama melihat seperti ini. Ayat ini, perkataan ini muncul dari hati Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang mencintai kita, yang berbelas kasihan kepada semua manusia. Nah, karena Allah begitu mengasihi kita, dia tidak ingin satu orang pun binasa. Teguran Allah yang sepertinya keras itu tadi adalah teguran kasih. Saudara, seperti gini, seperti misalnya kita punya anak kecil, kemudian anak ini suka main layangan. Dia jalan, dia lari ke jalan raya. Saudara akan bilang baik-baik? Enggak. Kita akan teriak, "Sini, jangan ke situ. Hei, awas ketabrak. Jangan sampai kecelakaan. Jangan main di situ." Keras. Karena kita mengasihi.
Karena kita tidak ingin anak itu terluka, kecelakaan. Tidak ingin terjadi apa-apa. Nah ini kita lihat hati Tuhan tuh seperti ini nih. Dia menegur, dia mengajar, dia berteriak, dia mengejar, dia menarik kita. Bukan karena benci, bukan karena marah, tapi supaya kita selamat. Supaya kembali dekat kepada kita. Supaya Allah dan kita menjadi satu, menjadi dekat lagi di tempat yang aman. Nah, ayatnya bilang gini tadi ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan orang ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini ayat ini, perkataan ini ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki. Saudara, orang Farisi dan orang Saduki ini sebenarnya ada tiga sekte ketika Yesus datang ke bumi ini, ada 3 sekte orang Yahudi di situ. Saduki, Farisi, dan Esen. Nah, orang Farisi, Saduki ini orang-orang yang begitu taat. Mereka memelihara hukum Taurat. Kira-kira pada masa Yesus itu ada 6.000 orang di situ. Kemudian mereka ini orang-orang yang begitu hafal dengan firman. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka bisa hafal dan mengutip dengan tepat setiap hurufnya perkataan Musa. Semua tulisan Musa. Tepat, tulis ulang, titik komanya selesai. Mereka, Yesus katakan mereka ini berpuasa 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, berapa kali seminggu gitu. Mereka rajin melakukan ibadah. Mereka rajin melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan. Sudah hafal hukum Taurat, jadi hukum Taurat itu kemudian diterjemahkan lagi, ada 600 peraturan lagi, hukum lagi. Makanya termasuk hukum perceraian. Makanya ada ahli Taurat orang Farisi bertanya apakah boleh cerai dan segala macam. Nah itu karena mengutip salah satu peraturan dari rabi-rabi. Nah ini orang-orang yang hafal, yang hidupnya jaga persis. Tapi teguran ini dibilang gini, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi artinya begini, kehidupan keagamaannya orang Farisi dan orang Saduki tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai teguran itu muncul. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari sikap hati yang salah seperti yang dimiliki oleh orang Farisi dan orang Saduki. Di dalam ayat ini bilang gini kan, mereka datang untuk dibaptis. Jadi sebenarnya dalam terjemahannya begini, orang Farisi dan orang Saduki, mereka datang ke tempat pembaptisan Yohanes Pembaptis untuk melihat acara pembaptisan. Mereka tidak terlibat dalam pembaptisan. Mereka tidak masuk dalam pembaptisan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa seperti itu? Karena mereka punya pemandangan bahwa mereka orang yang benar, tidak memiliki dosa. Mereka melihat orang-orang berdosa yang dibaptis. Kami bukan orang berdosa. Makanya Yesus mengutip tuh. Ketika ada yang berdoa, pemungut cukai, dan seorang Farisi. Lihatlah Tuhan, aku ini tidak berdosa. Nah, begitu. Jadi orang Farisi datang itu bukan jadi nonton. Makanya tegurannya begini. Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Orang Farisi dan orang Saduki tidak terlibat di dalam pembaptisan. Mereka merasa tidak perlu bertobat karena mereka merasa benar. Ini saudara, merasa benar dan hidup benar itu 2 hal yang jauh berbeda. Merasa benar dan hidup benar adalah 2 hal yang berbeda. Nah ini adalah racun dalam hati. Makanya disebut, hai kamu keturunan ular beludak. Racun, ular beludak itu ular yang beracun, mematikan, hidup dengan racun, memproduksi racun. Bagaimana kita supaya hidup murni di hadapan Tuhan? Yang pertama kita hidup dalam pertobatan. Saudara,
Kita mungkin berkali-kali ya dengar firman mengenai pertobatan. Wah, berulang-ulang. Yang menjadi pertanyaannya, berita pertobatan masihkah untuk kita atau untuk orang lain? Masihkah kita hidup di dalam pertobatan? Mungkin kita bisa hafal. Kita tahu ayat-ayatnya. Upah dosa ialah maut, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buah-buah roh adalah dan segala macam. Tapi apakah kita hidup di dalamnya? Kita bisa mengutip ayat manapun yang mungkin masa lalu kita terbiasa dengan ayat-ayat hafalan. Apakah kita hidup di dalamnya? Kalau kita dengar firman, oh firman itu buat si itu tuh. Seharusnya dia dengar firman yang ini nih. Buat si Anu dibikin ayatnya statusnya supaya tersinggung ini orang. Supaya tersindir nih orang. Biar tahu gitu. Nah, hatinya jadi salah. Hatinya jadi melenceng, hatinya jadi beracun. Mungkin kita bisa punya kesibukan ibadah rutin seperti orang Farisi dan Saduki, terlibat dalam pelayanan, memiliki kesibukan rohani. Tapi sayangnya Tuhan tidak menemukan hati kita adalah hati yang bertobat. Hati yang lembut untuk berbalik pada Tuhan. Tuhan tidak menemukan buah pertobatan. Mengapa tidak menghasilkan buah pertobatan? Karena merasa diri benar. Saudara, dengan melakukan aktivitas rohani tidak membuat diri kita menjadi benar. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut rohani tidak membuat kita benar. Kebenaran itu ketika kita datang sama Tuhan dan izinkan Tuhan, ini hatiku. Tuhan tolong periksa. Tuhan tolong selidiki, Tuhan lihat. Dan kita berdiam di hadapan Tuhan sampai Tuhan berbicara sesuatu. Sampai Tuhan menyatakan, mengingatkan kita pada pengalaman-pengalaman kita, mengingatkan kita pada perkataan-perkataan kita, mengingatkan kita pada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan kita. Dan kita bilang, oh Tuhan saya salah. Saya berdosa, saya melanggar, saya menjadi bebal. Dan saya minta ampun Tuhan oleh darah Yesus Kristus. Itu hati yang bertobat. Dan itu dilakukan terus menerus saudara. Setiap hari. Kadang seringkali kalau karena kita lupa, kita nggak lakukan hal itu. Ini salah satu disiplin rohani yang kita perlu lakukan setiap hari. Saudara, begini ya, ketika kita punya kendaraan, setiap hari kita pakai. Setiap hari kita pakai. Kalau setiap hari kita pakai, kemungkinannya beberapa orang tentu rajin. Ada orang-orang yang karena dipakai tiap hari, selama masih bisa jalan, isi bensin jalan, udah nggak diperiksa. Tapi ketika mau perjalanan jauh, mulai diperiksa kanvas remnya, olinya harus diganti, gasnya masih bagus atau enggak, remnya pakem atau enggak, mesinnya masih enak nggak dibunyinya, soalnya perjalanan jauh, diperiksa semua tuh. Kalau perjalanan jauh, nah sekarang PPKM, nggak diperiksa tuh, bannya udah mulai kempes, remnya udah mulai kendor. Nah kadang kita gitu tuh, ngerasa setiap hari jalan biasa-biasa aja, nggak ada masalah, kita nggak cek hati kita. Kita nggak cek pertobatan kita nggak ngelihat bahwa masih ada yang salah dengan caraku berpikir, masih ada yang salah dengan caraku berbicara, masih ada yang salah dengan caraku bereaksi, meresponi orang. Ya, saudara, mari kita mulai lagi datang lagi sama Tuhan. Jangan ditinggalkan kebiasaan untuk datang sama Tuhan, periksa hati. Tidak hanya sekedar melakukan ibadah, ritual ibadah, rajin, tapi juga melihat, mengizinkan Tuhan bedah hati kita. Telaah hati kita, bongkar hati kita. Itu maksudnya hidup dalam pertobatan. Itu yang artinya buah pertobatan. Orang yang merasa benar, merasa hidup benar, memiliki racun dalam hatinya. Kenapa? Merasa hidup benar artinya tidak perlu bertobat. Tidak perlu bertobat artinya tidak perlu memeriksa hati dan hidupnya. Kalau tidak perlu diperiksa, berarti tidak merasa memiliki dosa. Kalau tidak merasa memiliki dosa, berarti tidak memerlukan Tuhan. Tidak memerlukan pengampunan, maka salib Kristus tidak lagi berguna buat kita setiap hari. Salib Kristus tidak membebaskan kita dari dosa karena kita tidak percaya dan tidak mengaku. Sudahkah kita hidup dalam pertobatan, saudara? Perkataan kita menunjukkan buah-buah pertobatan. Atau muncul kata-kata yang pahit, merendahkan, melecehkan, mengkritik.
Gaya hidup kita menunjukkan buah pertobatan. Jadi saudara, izinkan setiap hari datang lagi sama Tuhan. Tidak lagi dengan doa pagi yang biasa. Tidak lagi dengan baca firman yang biasa. Tapi dengan kesediaan untuk dibentuk, diteliti sama Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan saya mau berbalik. Dan aku percaya salib Kristus, kasih karunia Allah membebaskan aku. Bertahun-tahun loh kita sudah hidup mengaku Kristen. Kiranya Tuhan menemukan itu dalam hati kita. Orang-orang Farisi dan Saduki bilang begini, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Tetapi aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagaimana menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan? Yang kedua ialah, tadi kita hidup dalam pertobatan. Yang kedua, berakar pada kebenaran. Mengapa buah selalu hasilnya busuk? Berarti ada yang salah pada akarnya. Buahnya kecil, kisut, jelek. Atau mungkin pohon itu tidak berbuah. Akarnya jelek. Nah, orang Farisi dan Saduki mengakarkan kepercayaannya, mendasarkan kepercayaannya pada gini. Kami, kan gini ya, tadi disebutkan kamu keturunan ular beludak. Oh enggak, kami bukan keturunan ular beludak. Jaga mulutmu hai anak muda, gitu kan. Jadi mereka bilang, kami ini keturunan Abraham. Allah membuat perjanjian dengan nenek moyang kami. Kami umat yang dijanjikan, kami anak-anak. Umat pilihan Allah, kesayangan Allah. Mereka bilang kayak gitu. Nah, mereka berpikir, karena nenek moyang mereka diterima oleh Allah, maka kami pun sebagai keturunan diterima oleh Allah. Otomatis kudus, otomatis benar, otomatis mulia. Apapun yang kami lakukan, udah pasti benar. Apalagi kami pelihara hukum Taurat. Apalagi kami pelihara hukum-hukum dan rajin ibadah. Sebenarnya yang Tuhan maksud itu bukan keturunan secara jasmani. Karena gini, Tuhan bilang gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalimat ini bilang gini, Tuhan tidak segan-segan untuk membatalkan, memisahkan kita dari perjanjiannya, meskipun perjanjian pada Abraham, dia lakukan dengan sumpah. Tidak menyayangkan orang Israel, orang Yahudi, pisah. Kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, pisah. Nah, ini cara berpikir nih yang salah nih terhadap dari orang Saduki dan orang Farisi. Mengira dengan otomatis. Karena turunan, wah karena saya keluarga hamba Tuhan, karena saya keluarga Kristen, karena saya begini-begini, pasti. Karena ada adik saya pelayanan, makanya saya juga pasti diberkati. Tuhan memberkati betul, Tuhan menyayangi betul, tetapi ada, lihat ya kalimatnya tadi ya. Dibilang gini, sang kamu dapat melarikan diri dari murka yang datang. Artinya murkanya itu ada dan terus mengejar. Dan kita tidak bisa menghindar, gara-gara ada orang lain, ada nenek moyang, ada keluarga besar yang hidup benar. Maka saya hidup benar di hadapan Tuhan. Enggak, akarnya itu salah. Abraham adalah, disebut gini ya, Abraham itu adalah bapak orang percaya. Jadi Tuhan mau, kalau yang disebut ada anak-anak Abraham, adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu akarnya tuh, orang-orang yang melekatkan dirinya di hadapan Allah. Orang-orang yang ketika dia berakar di dalam Allah, buah-buah yang baik, buah roh, buah pertobatan, itu keluar dari hidupnya. Itu akar yang benar, bukan karena jasmani, bukan karena tubuh, terserah kita dari keturunan manapun tidak membuat Allah terkesan. Ia hanya menginginkan buah yang baik. Saudara, jadi yang kedua, hidup dalam pertobatan. Mari yang kedua, berakar dalam kebenaran. Berakar dalam kebenaran, berakar dari firman Tuhan. Jadi saudara izinkan sekali lagi, pola pikir kita itu diubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara,
akarnya benar, buahnya benar. Bagaimana menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan? Saya akan bacakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Buahnya benar, akarnya benar, bukan berarti sudah selesai. Saudara sudah datang kepada Tuhan, memutuskan, ya Tuhan saya mau dibaptis, saya mau meninggalkan hidup saya yang lama. Selesai. Enggak selesai saudara. Ini masih ada lagi yang lain. Pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Setelah dituai, dibersihkan. Gandum, jadi begini mungkin saudara mungkin lebih banyak yang tahu ya kalau pernah punya hidup dalam pertanian gitu ya. Ketika gandum dituai, dikumpulkan di satu tempat, diirik itu dipisahkan antara bulir-bulir gandumnya dan debu, disebutnya di sini debu jerami ya, ranting-rantingnya gitu, diirik. Nah itu kan jadi gabung tuh semua tuh. Nah kemudian si penampi, ada macam-macam penampi, tapi biasanya penampinya gini nih, bentuknya seperti garpu, panjang, diserok, diangkat ke atas. Diangkat ke atas, udara akan menyapu yang bukan gandum, yang gandum yang berat akan jatuh. Itu dilakukan berulang-ulang, diserok, diangkat, tebar angin. Diserok, diangkat, tebar angin. Ini berlaku untuk kita semua. Hidup di dalam Tuhan akan ditampi. Yang kotor akan terpisah dari hidup kita. Yang salah, yang melenceng, yang tidak berguna di hadapan Tuhan, akan Tuhan buat sebuah keadaan supaya itu terangkat dan lenyap dari hidup kita. Kemudian dibakar. Bagaimana cara Allah menampi kita? Melalui keadaan, situasi, orang-orang sekitar kita, pencobaan-pencobaan, melalui masalah, semua diizinkan Allah untuk mengungkapkan keberadaan hati kita. Mungkin dosa, tapi juga mungkin bukan dosa. Sesuatu yang menuju dosa. Ditampi hingga muncul ke permukaan hati kita yang sebenarnya. Memang gitu. Jadi keadaannya nih kok begini sih? Nah itu muncul reaksi yang benernya tuh. Oh tadi selama ini orangnya pemarah emang gitu ya. Kalau biasa ketemu mah enggak tuh. Tapi ketika dapat himpitan, keluar yang aslinya. Gitu. Jadi keadaan itu emang Tuhan pakai untuk mengungkapkan hati kita yang terdalam, yang tersembunyi. Rupanya orang ini menyimpan dendam. Rupanya orang ini menyimpan kepahitan, enggak ketahuan. Saudara, saya jadi teringat begini. Dalam Yusuf, ketika Yusuf dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir, dia menjadi, saudara perhatikan ya, dia menjadi orang kedua setelah Firaun, ya kan? Tapi tidak sekalipun di dalam kekuasaan yang besar dia datang cari papahnya, cari adik kakaknya. Hatinya tersiksa, makanya ketika dia ketemu abang-abangnya, dia nangis teriak luar biasa. Kalau orang tidak tersiksa, dia tidak akan seperti itu. Tapi dia nangis luar biasa, dia berteriak, dia peluk leher bapaknya, dia peluk abang-abangnya. Karena selama ini tersiksa. Selama ini kira hidupnya baik-baik saja. Nah saudara, masalah keadaan kita dipertemukan dengan orang musuh bebuyutan kita. Kita dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Terungkap hati kita sebenarnya. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita bisa bertekun, rendah hati, sabar. Tapi ketika kita punya segalanya, keuangan stabil, masih bertekun, rendah hati, masih sabar? Atau sebaliknya, ketika kaya, stabil keuangan, lincah melayani, ada uang, wah jalan sana sini, rela, ringan tangan. Tapi ketika miskin, ketika nggak punya uang, mudah tersinggung justru, nggak punya waktu untuk Tuhan karena cari duit, berpikiran buruk sama orang.
Bisa gitu loh, keadaan itu tidak selalu, itu hanya menyingkapkan keadaan hati kita sebenarnya yang terdalam. Ketika dihargai, rajin, semangat, rela berkorban. Ketika nggak dihargain, ketika kita dikecewakan, malas-malesan, mundur, dikurangi kualitasnya. Bagaimana respon kita ketika macam-macam itu terjadi? Ketika rencana kita berhasil, apa tuh yang muncul di hati kita tuh? Ketika rencana kita gagal, apa yang muncul di hati kita? Ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, respon apa tuh yang muncul dalam hati kita? Yang namanya ditegur, belum tentu ditegur baik-baik ya kan? Wah saya mah sebenarnya mau ditegur, tapi gak kayak gitu dong caranya. Wah itu sebenarnya tipis tuh. Ada tuh sebenarnya tuh. Rasa harga diri yang terkoyak. Waduh. Rasa lu gak ngehargain gua gitu. Sebenarnya itu ada. Nah Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara mau pindah gereja, saudara mau pindah kantor, saudara mau pindah sekolah. Akan ada situasi itu yang mengungkapkan keadaan hati kita yang sebenarnya. Tersinggung, marah, pahit. Bagaimana kondisi hati kita, respon hati kita ketika mengalami kehilangan? Ketika kita mengalami kebahagiaan, macam-macam. Itu makanya orang bilang gini, kok setelah ikut Tuhan banyak pergumulannya ya? Setelah saya rajin melayani, kok banyak masalahnya ya? Enggak. Itu hanya menyingkapkan Allah menampi kita. Menampi kita. Setiap hari dengan berbagai macam cara. Ditampi bukan supaya kita jatuh, tapi supaya terlihat kedalaman hati kita, supaya kita murni. Karena Tuhan menampi semua orang, makanya kita perlu Roh Kudus. Makanya kita perlu Roh Kudus. Untuk Tuhan, aku tahu Engkau sedang bongkar-bongkar keadaanku, sedang diacak-acak. Semua yang ku rencanakan berantakan Tuhan, tidak sesuai dengan rencanaku. Ini aku Tuhan mau berserah. Ternyata aku selama ini, aku percaya Yesus memberi kemenangan. Aku percaya Tuhan memberikan kekuatan. Aku percaya pada janjinya. Ternyata Tuhan aku gak betul-betul pegang janji Tuhan toh. Aku ragu toh, aku takut toh. Ini Tuhan aku Tuhan, balik lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Udah mentok, datang sama Tuhan. Gak apa-apa Tuhan itu baik. Enggak. Udah susah baru datang ke sini. Baru ingat. Tuhan itu baik, hatinya terlalu murni untuk bilang, ayo balik lagi. Ayo datang lagi. Gak apa-apa. Belajar. Makanya kita perlu Roh Kudus yang lembut, penolong, pengajar. Ia mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Baru firman Tuhan yang biasa kita jadiin status, terbukti dalam hidup kita. Oh ini maksud firman Tuhan ini. Allah itu setia, panjang sabar. 7 kali orang benar jatuh, dia akan dibangkitkan. Oh itu maksudnya. Jadi firman Tuhan jadi hidup. Roh Kudus ingatkan itu semua. Dan kita selalu berjalan dalam kemurnian. Nah yang jelek-jeleknya kita bawa sama Tuhan, dibakar sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan. Ada hal-hal yang kita pegang, nah itu lama kebakarnya tuh. Lama kepisahnya tuh. Kalau kita gak rela Tuhan ubah, lama tuh. Nah saudara, izinkan Tuhan kerjakan terus kehidupan kita. Izinlah Tuhan bakar supaya kita murni. Yang ketiga hal tadi, hidup dalam pertobatan, berakar pada firman. Biarkan Allah menampi kita dengan kuasa Roh Kudus dan dengan api. Amin. Kita mau hidup murni di hadapan Tuhan dan Tuhan dapati hati kita. Ketika Tuhan melihat, menguji hati kita. Hatiku benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan aku ngerasa benar, tapi karena aku tahu selama ini aku cuma bisa pegang sama Tuhan. Aku cuma bisa minta tolong Tuhan. Bukan karena kuat gagahku Tuhan. Amin. Mari kita saudara-saudara, saya undang pemain musik untuk maju. Kita datang sama Tuhan. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Berbuah dalam pertobatan. Berakar dalam kebenaran. Dan ditampi. Ujilah aku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Cobalah. Mari kita biarkan hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan kerjakan lagi. Tuhan bentuk lagi.
Yesus Kristus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan dari awal, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, coba ya Tuhan, kiranya hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk kalau masyarakat kita. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami izinkan Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami. Firman Allah akan terus bekerja, mengingatkan kami, menjadi panduan hidup kami, mengubahkan hati kami. Dengan kelembutan hati kami Tuhan, dengan keberadaan hati kami saat ini, silahkan Tuhan, tampi kami, ubah Tuhan. Biar kami melihat bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk memisahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, meskipun kehidupan dunia kami seolah-olah jungkir balik Tuhan, di luar kemampuan kami, di luar batas kami, di luar kendali kami percaya
Ada Roh Kudus yang menopang kami dan menyingkapkan keberadaan hati kami. Kalau hari-hari ini Tuhan ada yang mulai lemah untuk pegang Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang menguatkan saat ini dalam nama Yesus. Engkau yang menyadarkan kami saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan yang baru, kemenangan. Kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali mencintai Tuhan dengan sepenuh hidup kami, sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mengenal Bapa yang baik. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang menjadi pengganti kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih untuk penghibur dan penolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat, muliaan hanya bagi Allah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Minggu ini kita sudah diberkati dengan luar biasa. Amin. Biarlah berkat Tuhan ini boleh membuat kita semakin setia di dalam Tuhan, semakin mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita sehingga serupa dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari, lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang ibadah pada minggu ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa, melalui puji-pujian, melalui firman Allah yang sudah berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, Tuhan nyatakan terus dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, membentuk kami hari demi hari, agar benar-benar Tuhan, kami menjadi serupa dengan apa yang Kau rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Berkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang dengan setia menopang pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau melimpahkan kasih setia-Mu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, dalam rumah tangga diberkati, anak-anak mereka diberkati. Pemeliharaanmu ajaib hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyalurkan berkat Tuhan melalui persembahan, melalui persepuluhan. Biar janji-Mu digenapi bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang akan kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
terima kasih. Amin. Mari sidang jemaat silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.